Yang lain mana? Teman-temannya belum pada masuk? Untuk yang presentasi sudah siap? Masih nunggu Reja, Bu. Oke. Makalahnya belum dikirim ke email saya ya, Ahmad Baharu? Belum, Bu. Saya coba cari dulu di sini. Oke, sudah masuk semua. Saya absen dulu ya. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih 23 orang, ada beberapa yang nggak masuk. Oke, saya absen dulu ya. Di sini Intan Ratnasari ada nggak? Ada, Bu. Intan ada. Terus Kamalia ada? Ada, Kamalia. Firly ada? Hadir, Bu. Oke. Muhammad Rehan? Rehan nggak ada ya? Oke. Novita Sari ada? Ada, Bu. Ada. Wulandari ada?
Bulan dari mana? Ada, Nggak Bu. ada. Aulia. Aulia ada? Nggak ada. Oke. Endah? Ada, Bu. Oke. Alma Lutfi ada? Aulia hadir, Bu. Aulia hadir. Oke. Alma Lutfi ada? Nggak ada. Muhammad Fahmi ada? Nggak ada juga. Ahmad Baharu ada? Ada Bu, saya Bu. Ahmad Baharu. Nana Irmanto Ada, Bu. ada. Muhammad Gazi. Gazi kemana Gazi? Sakit Bu dia Bu. Sakit. Izin ya? Iya Bu. Oke. Ronaldo. Hadir, Bu. Oke. Nur Hildayati, Nur Laila. Nur Laila ada? Nggak ada ya. Erlangga ada? Iya Bu, hadir Bu. Ada. Rio? Rio nggak masuk. Hadir Bu, hadir. Minggu kemarin nggak masuk Rio. Masuk. Ini Kemarin kan apa? saya belum ini Bu, belum ngomong, Yang belum di absen Bu. masuknya terakhir. Iya, sekalian dikasih kelompok. Oh iya ya. Oke. Terus Grassback ada? Ada Bu, Oke. Ada. Kartika? Ada hadir, Bu. Ada. Muhammad Fahrul? Ada. Dimas? Dimas ada nggak? Dimas Syaiful Aziz? Nggak ada ya? Lode? Hadir Bu. Lode ada. Ini Rega? Rega Audrian? Ada? Ya. Ada, Bu. Terus Wahyu? Wahyu Kurniawan? Ada Bu. Ada. Ini Rizky. Ini Rizky nggak ada. Erlan ada? Erlan? Erlan ada, Bu. Ada. Ada. Zulfa? Hadir, Bu. Ya. Selamat Ardiansyah ini nggak ada ya. Nurdiana, Wahyu Juprianto, Muhammad Sudi, Aditya. Aditya ada nggak? Nggak ada. Dia hilang sinyal, Bu, katanya. Hilang sinyal. Masalah sinyalnya. Oh ya udah. Terus ada. Aditya. Oke. Bu, Assalamualaikum. Ya. Minggu kemarin sama barusan nama saya kok belum dipanggil ya Bu? Apa nama saya belum ada kecantum Bu? Iya. Oh iya, berarti nggak kecantum. Iya. Udah saya masukin. Bukannya Reja sakit ya? Ya. Yang mana? Minggu lalu kayaknya ada sakit hari apa gitu. Oh, bukan Bu itu. Yang sakit ini siapa nih kemarin? Iya nggak ada yang sakit ini minggu kemarin. Ya nama Reza nggak ada ternyata. Saya tambahkan deh di sini. Ini kayak Selamat Ardiansa ini kan nggak ada ya? Keluar ya anaknya. Nurdiana. Reza ini jurusan apa? Informatika Bu. Informatika. Saya ganti yang Selamat. Reza namanya siapa? Muhammad Reza Pahlevi. Nama lengkapnya? Muhammad Reza Pahlevi. Muhammad Reza Pahlevi.
Informatika ya. Minggu kemarin masuk? Masuk, Bu. Oke. Terus ada lagi nggak yang belum disebut namanya? Nggak ada? Oke. Yang presentasi udah siap? Udah? Yang presentasi? Reza sama Siap, Bu. Ahmad Baharu. Oke, silakan. Boleh dimulai. Jangan lupa ininya, kameranya ya. Kameranya. Untuk yang presentasi. Kalau bisa semuanya, kalau kuotanya berlebih, nyalain semua kameranya. Kalau kalian punya kuota berlebih. Yuk, silakan. Ini Ahmad Baharu out ya? Mananya? Ini Bu saya. Oh iya ada. Reza juga udah ada. Ya udah silakan. Di share. Ini ada yang baru datang nih. Siapa? Oh Aditya. Oke udah di absen sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami akan menjelaskan Pancasila sebagai sistem filsafat itu apa. Dan kelompok kami beranggotakan 2 orang, yaitu Ahmad Baharu Nur, saya sendiri, dan Muhammad Reza Palhepi. Pancasila sebagai sistem filsafat. Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani itu philein, yang artinya cinta, dan sophos, yang artinya kebijaksanaan atau wisdom. Jadi secara harfiah, istilah filsafat mengandung makna cinta kebijaksanaan. Filsafat dalam hubungannya dengan lingkup bahasan mencangkup banyak bidang bahasan, antara lain tentang bidang manusia, alam, pengetahuan, etika, logika, dan lain sebagainya. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka muncul filsafat yang berkaitan dengan bidang ilmu tertentu, antara lain filsafat politik, sosial, hukum, bahasa, agama, dan bidang-bidang ilmu lainnya. Pengertian filsafat secara umum dapat dikatakan sebagai filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep, pemikiran seperti rasionalisme, materialisme, pragmatisme, dan lain sebagainya. Filsafat sebagai suatu jenis problema yang dihadapi manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilsafat. Jadi manusia mencari suatu kebenaran yang timbul. Lalu filsafat sebagai suatu proses adalah aktivitas berfilsafat. Proses pemecah masalah dengan menggunakan cara atau metode tertentu. Dalam hal ini filsafat merupakan suatu sistem pengetahuan yang dinamis. Pancasila sebagai sistem. Pancasila sebagai suatu sistem yang memiliki unsur-unsur yang berbeda. Hal ini dapat kita lihat dalam sila-sila Pancasila yang memiliki ragam makna yang berbeda. Namun sistem dalam Pancasila mempunyai suatu kesatuan yang utuh dan bulat. Sila-sila dalam Pancasila saling berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Di antaranya Pancasila sebagai dasar negara mempunyai fungsi sebagai pedoman di dalam berbangsa dan bernegara, juga sebagai moral bangsa Indonesia dalam membentuk suatu negara. Dikatakan Pancasila merupakan suatu sistem karena sila-sila Pancasila mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pancasila juga sudah diatur sedemikian rupa sehingga membentuk suatu susunan yang teratur dan tidak bisa dibolak-balik. Dalam sila Pancasila memiliki suatu makna yang beruntun. Artinya, sila pertama yang luas maknanya sehingga menjiwai sila-sila di bawahnya. Itulah makna Pancasila sebagai suatu. Selanjutnya itu kesatuan sila-sila Pancasila. Kesatuan sila-sila Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sistem lazimnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu suatu kesatuan bagian-bagian. Yang kedua, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Yang ketiga, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Yang keempat, keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau tujuan sistem. Yang kelima, terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Lalu susunan kesatuan sila-sila memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama itu bersifat organis, yang kedua bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal, yang ketiga itu bersifat mengisi dan saling mengkualifikasi. Susunan kesatuan sila-sila memiliki sifatnya yang itu bersifat organis, seperti isi dari sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan dasar filsafat negara Indonesia, terdiri atas 5 sila yang masing-masing merupakan suatu asas peradaban. Pancasila merupakan suatu kesatuan yang majemuk tunggal, maka konsekuensinya setiap sila tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari sila-sila lainnya, serta di antara sila yang satu dengan lainnya tidak saling bertentangan. Kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis tersebut pada hakikatnya secara filosofis bersumber pada hakikat dasar ontologis manusia sebagai pendukung dari inti. Isi dari sila-sila Pancasila yaitu hakikat manusia atau monopluralis yang memiliki unsur-unsur susunan kodrat, jasmani, rohani, sifat kodrat, individu makhluk sosial, dan kedudukan kodrat sebagai pribadi berdiri sendiri makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu bersifat hierarkis dan piramidal. Susunan Pancasila adalah hierarkis dan berbentuk piramidal. Pengertian matematis piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkis sila-sila Pancasila dalam urutan-urutan luas. Dan juga dalam hal isi sifatnya, kalau dilihat dari intinya, urut-urutannya, 5 sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi sifatnya merupakan pengkhususan dari sila-sila di mukanya. Jika urut-urutan 5 sila dianggap mempunyai maksud demikian, maka di antara 5 sila ada hubungan yang mengikat yang satu dengan yang lain, sehingga Pancasila merupakan suatu keseluruhan yang bulat. Lalu ada yang bersifat saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Kesatuan sila-sila Pancasila yang majemuk tunggal, hierarkis piramidal, juga memiliki sifat saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam setiap sila terkandung nilai keempat sila lainnya. Adapun rumusan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu sila ketuhanan Yang Maha Esa adalah berkemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
berkerakyaatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua itu, sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah berketuhanan yang Maha Esa, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia adalah berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sila keadilan yang kelima itu, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, serta berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selesai, sekian, terima kasih. Jika ingin ada yang ditanyakan, silakan bertanya. Gimana? Nggak ada yang nanya? Bu, mau nanya, Bu. Akan masuk ke kelompoknya. Boleh nanya kan nih, Boy? Monggo. Mengapa sila-sila di dalam Pancasila disebut sebagai suatu sistem filsafat? Jelaskan dengan menghubungkan sifat sila-sila Pancasila yang organis. Kedengaran nggak tadi? Coba diulang. Mengapa sila-sila di dalam Pancasila disebut sebagai sistem filsafat? Jelaskan dan hubungkan sifat dari sila-sila Pancasila yang organis. Oke, pertanyaan Kak Asbak dimasukin antrian dulu ya. Ada yang mau nanya lagi? Boleh izin bertanya? Silakan kamu. Bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan filsafat? Terima kasih.
Oke, saya mau bantu jawab pertanyaannya Kakak Asbak ya. Tadi Kak Asbak pertanyaannya kenapa Pancasila disebut sebagai suatu sistem filsafat. Disebut sebagai sistem filsafat karena sila-sila mengandung unsur perintah, maka disebut sebagai suatu sistem. Dan untuk penjelasan secara organisnya, seperti di sila pertama, contohnya ketuhanan yang Maha Esa, itu kita diperintahkan untuk taat kepada Tuhan, yaitu dengan cara menjalankan ibadah-ibadahnya, saat menjalani aturan-aturan perintah Tuhan. Dan untuk sila kedua, itu kemanusiaan yang adil dan beradab, itu kita diperintahkan untuk menjadi manusia yang saling berbaik hati kepada sesama manusia, tidak dan memiliki adab yang baik. Untuk sila ketiga, itu isinya persatuan Indonesia. Itu kita di sila ketiga ini kita diperintahkan untuk tidak memecah belah kesatuan masyarakat Indonesia. Dan untuk sila 4 itu isinya kerakyatan yang adil dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sila keempat ini kita diajak untuk bermusyawarah sehingga kita mencapai mufakat yang kita inginkan. Untuk di sila kelima yaitu berisi kepotong. Gimana Kak Asbak, apa udah jelas? Apa perlu diulang lagi? Oke, Kak Reja, makasih udah jelas. Oke, makasih Kak udah bertanya Kak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Adit. Jadi apa fungsi dari masing-masing sila Pancasila? Jadi fungsinya itu yang sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Semua warga Indonesia berhak bebas memilih keyakinan yang ia yakini benar tanpa memaksa pihak yang lain. Lalu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua pemimpin harus bersikap simpatik, adil, arif, dan tegas tanpa membedakan kaum miskin ataupun kaya. Beradab dalam bermasyarakat, mempunyai aturan dan kedisiplinan. Yang ketiga itu persatuan Indonesia, rakyat Indonesia harus bersatu karena persatuannya adalah benteng kekuatan untuk Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Seseorang pemimpin harus bisa membangun kesejahteraan rakyat, bersikap toleransi, menghargai pendapat, dan selalu mengendapkan urusan rakyatnya. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemimpin harus bersikap adil kepada seluruh rakyatnya, tidak membedakan perbedaan antara rakyat satu dan rakyat yang lain. Apakah sudah jelas, Kak Adit? Cukup jelas. Terima kasih Kak Baharu. Iya. Sudah selesai? Belum, Bu. Tadi tinggal satu pertanyaan dari Kak Erlangga. Untuk pertanyaan Kak Erlangga tadi, filsafat itu artinya apa ya Kak ya? Iya, apa yang dimaksud dengan filsafat? Jadi filsafat itu adalah kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Apa udah jelas Kak? Baik, terima kasih jawabannya. Sama-sama Kak.
Ada pertanyaan lagi dari Kak Wahyu Kurniawan Gutom. Izin bertanya, Bang. Bagaimana pengalaman Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia? Pancasila itu berpengalaman banget ya dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia ya. Bukan cuma berpengalaman, tapi emang dia itu menjadi pedoman hidup bangsa masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena di situ berisi pedoman-pedoman hidup yang seperti sudah saya jelasin ke Kak Asmat tadi. Yang pertama itu sila. Pertama itu adalah ketuhanan Yang Maha Esa, itu kita diperintahkan untuk taat kepada Tuhan. Yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, itu kita diperintahkan untuk menjadi manusia yang beradab dan seterusnya. Jadi kalau dibilang apakah Pancasila itu berpengalaman di kehidupan masyarakat Indonesia, jelas sangat berpengalaman. Dari awal dia terbentuk sampai sekarang pun itu sudah menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia. Begitu Kak Gultom, apakah sudah jelas Kak Gultom? Iya, sudah jelas Kak. Terima kasih Kak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Firly. Dia bertanya bagaimana peranan Pancasila sebagai sistem filsafat di era globalisasi seperti sekarang ini. Peran Pancasila sebagai pedoman negara Indonesia yaitu sebagai penunjuk arah atau perilaku yang benar terhadap generasi muda agar tetap menjaga nilai yang terkandung di dalamnya. Seperti itu Kak Firly. Terima kasih Kak Ahmad. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Ada pertanyaan lagi dari Kak Kartika Widya dari Budiman. Kak Reja izin bertanya, filsafat secara umum terbagi atas dua ya, ini filsafat dan filsafat produk. Jelaskan Pancasila masuk ke dalam jenis yang mana? Maaf ya Kak Reja lewat chat soalnya kuota sekarat. Oh ya kata apa Kartika. Jadi pada hakikatnya Pancasila memiliki nilai yang didapat dari pengertian nilai-nilai dasar luhur kebudayaan bangsa Indonesia. Jadi di situ kita dapat simpulin ya, kalau Pancasila itu masuk sebagai suatu filsafat produk yang digunakan sebagai suatu pandangan hidup atau pedoman hidup di bangsa ini. Apakah udah jelas Kak Kartika? Oke, udah. Makasih ya, Kak. Sudah nggak ada yang bertanya? Kalau udah nggak ada yang bertanya, bisa ditutup ya. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya akan tutup. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Anju Ali. Biar bisa lebih fokus, kita ice breaking dulu ya. Sekarang kalian semua coba nyalain kameranya sama mikrofonnya. Nyalain semua, semuanya tanpa terkecuali. Yuk, Amalia, Muhammad Fahmi, Intan, Asbet, Enda, Aulia, Wulandari, Enda, Rio, Nana, Kartika, nyalain ininya, sama apa video, sama mikrofonnya juga, semuanya harus dinyalakan. Setelah ini kita akan sedikit bermain games yang membutuhkan mikrofon ya, jadi harus nyala. Aldo, mana Aldo? Ayo, ketahuan nih yang lagi presentasi langsung ditinggal. Mana nih? Aldo Jera, Kartika, Wulandari, Muhammad Fahmi. Laude mana Laude? Zulfa mana Zulfa? Oke, nggak apa-apa Zulfa, tapi bisa dinyalain mikrofonnya. Insya Allah bisa, Bu. Ya, yaudah dinyalain ya mikrofonnya. Muhammad Fahmi, Laude mana ini? Yuk, dinyalain yuk. Kameranya juga. Asbek, mana Asbek? Kameranya nyalain Asbek. Lagi di jalan, Bu, Asbek, Bu. Oh, gitu. Wah, susah nih kalau nggak ada orangnya. Yaudah. Wulandari mana nih? Wulandari. Enda. Enda. Aldo. Aldo. Nurlaili. Ini Nurlaili ya yang nomornya 100. Nurlaili. Laila, Bu. Oh, Nurlaila. Ya, Iya. mana? Nurlaila. Yo, Aldo. Iya, Bu, sudah hadir. Aldo. Aldo kemana nih? Aldo ngelek, Bu, katanya, Bu. Ketahuan semua ya yang pas lagi presentasi langsung hilang. Gimana? Dia emang jelek, Bu, di sana, Bu. Oh, ya udah. Air asis. Oke, jadi gini. Kita akan bermain ini ya, sambung cerita. Jadi orang yang pertama akan bercerita atau satu kalimat aja deh, satu kalimat. Nanti yang lain harus langsung menyambungkan kayak gitu. Nah, ini harus berhubungan dengan PPKN kayak gitu. Ceritanya harus berhubungan dengan ini. Nah, nanti kalau misalkan kan ini spontan ya. Jadi orang satu ini karena kita di meeting, jadi saya menyebutkan. Jadi saya langsung minta siapa melanjutkan. Jadi langsung spontan harus ini, harus langsung menjawab, nggak boleh mikir. Jadi langsung. Nah, ketika mikir atau nanti ternyata dia ini salah, nggak langsung jawab, nanti akan ada hukumannya kayak gitu. Oke? Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan sebelum dimulai? Tidak, Bu. Jadi Contoh nanti dulu, Bu, pasti contoh. ada. Iya, Ya, Bu, oke, contohin, Bu. kita contoh dulu ya. Misalnya begini, dimulai dari saya. Oh ya, sebelumnya kan gini, saya bercerita satu kalimat. Nah, di akhir kalimat, yang di akhir katanya, kalian harus menyambungkan kayak gitu. Kalian gini, saya adalah rakyat Indonesia. Terus Indonesia kan berarti di akhirnya. Nah, yang selanjutnya, orang selanjutnya harus menyebutkan kata yang di awalnya harus Indonesia. Indonesia adalah negara apa, misalnya kayak gitu. Terus orang selanjutnya yang diminta untuk melanjutkan juga harus melanjutkan kata terakhir itu dengan kata yang baru, kayak gitu. Jadi akhir kata adalah awal kata untuk yang anak selanjutnya yang akan menyebutkan kalimat tersebut, begitu. Bisa dipahami nggak maksudnya?
Ya Bu. Bisa Bu, bisa. Jadi diambil kata terakhir aja ya, kata terakhir langsung dibuat kalimat sama kalian. Dan kalau bisa harus berhubungan dengan kewarganegaraan ini. Apa aja, hukum atau apa terserah kalian. Pokoknya sesuai dengan PPKN. Oke, sip. Oke? Oke Bu. Kita coba dulu aja ya. Kita coba Siap, dulu. Bu. Ini Erlan ada nggak sih? Erlan, Fahmi? Nggak ada ya? Ada, Bu. Ada tuh Bu. Fahmi, oke. Nyalain ininya biar saya tahu ada apa nggak ini orangnya. Iya, Bu. Kalau nggak bisa kameranya, mikrofonnya aja ya nggak apa-apa. Oke, saya coba. Saya adalah warga Indonesia yang taat beragama. Shirley. Beragama di Indonesia merupakan terdiri dari beberapa suku agama. Tio. Agama yang ada gak tahu skip Bu. Skip. Apain Bu? Nah, jadi harus cepet ya. Aduh Bu, Harus susah cepet kali gitu Bu. ya. Otak saya lagi Atau ngelek Bu. satu kalimat aja deh, nggak usah banyak-banyak, satu kalimat aja. Biar Iya, nggak otak saya banyak-banyak ngelek, ya. Bu, contoh yang tadi kan terakhir kan agama Islam boleh gitu doang. Iya, lah kan harus berhubungan sama ini, PPKN. Oh. Gitu. Oh, oke. Ada kewarganegaranya, ada itu tentang bangsa, kayak gitu. Atau berhubungan dengan Pancasila, nggak apa-apa deh. Kalau misalnya kan beragama, di Pancasila ada ketuhanan kan, ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Pokoknya langsung aja deh spontanitas. Tapi yang tersendat-sendat ini akan kena poin dan ada hukumannya nanti. Kalau yang tersendat-sendat atau yang masih mikir dulu itu lama, jadi harus 1 detik langsung ketemu kalimatnya, gitu. Oke? Cek Bu. Coba lagi ya. Oke Bu. Indonesia adalah negara kelautan. Wayu? Laut di Surabaya ada beberapa, yaitu yang terpaling dekat dengan saya, Pelabuhan Perak. Aulia? Bu, nanti dulu Bu kalau Laut Merah. Gimana? Apa yang mau dilanjutin Bu kalau Nggak kedengeran. Simak kata terakhirnya aja ya, disimak kata terakhirnya. Gak usah banyak-banyak. Merah. ya merah-merah Bu, emang apa Bu dilanjutin kalau kata-kata merah semua? Pelabuhan Merak, Ul. Oke, coba sekali lagi. Ini belum dihukum. Pancasila adalah dasar negara. Kamalia? Indonesia merupakan negara yang merdeka. Gimana? Kan tadi Indonesia adalah dasar negara. Berarti harus diawali kata negara. Negara apa? Ya gitu. Harus awalnya negara, gitu ya. Tidak, kan negara Indonesia Bu. Gimana? Awalnya negara Indonesia Bu. Oh, negara Indonesia. Ya, saya nggak dengar berarti. Oh, ya. Oke. Oh, tersendat-sendat nggak kedengeran ya. Ya udah satu kalimat aja, nggak usah panjang-panjang ya. Biar yang ini, biar kedengeran. Terus yang jelas, kalau bisa di akhir itu harus ditekankan biar temennya kedengeran. Kata terakhir. Saya kayak gini. Saya coba lagi nih. Saya cinta Indonesia. Intan. Indonesia adalah tanah air. Nyanyi. Tanah air kan. Erlangga. Tanah air. Air di Indonesia sangat melimpah. Adit. Melimpah aneka ragam flora dan faunanya. Lode. Fauna di Indonesia beragam-ragam hingga ke seluruh dunia. Asbab. Tadi punya Laude apa Bu yang terakhir? Dunia. Oh, Dunia, Bu. harus disimak ya. Dunia Apa tuh, Bu. tadi? Dunia, Bu. Apa tadi Laude? Dunia.
Dunia. Ya, dunia. 1, 2, 3. Dunia bumi ada Indonesia. Gimana ini? Kayak gitu, Bu. Dunia apa? Dunia Indonesia? Dunia ini Apa sih, Andrik? Dunia fantasi. dunia kita adalah bumi dan bumi di dalam bumi ada Indonesia. Coba. Indonesia itu berbentuk republik. Nurlaila. Mana ini? Nggak ada orangnya. Nurlaili ya? Nurlaila apa Nurlaili sih? Nggak ada orangnya. Wulandari ada? Oke. Udah ya? Berarti latihannya cukup. Kita mulai yang benerannya. Jadi Ibu, kalau misalnya suaranya putus-putus, boleh minta ulang nggak? Soalnya saya putus-putus. Suaranya putus-putus. Ya udah. Iya. Tapi kalau nggak putus-putus nggak bisa ditolerir ya. Ini yang tersendat-sendat apa yang ini yang masih Tadi contoh, Bu. Iya, tadi contoh, belum beneran. Nah, ini Ibu akan saya hukum. Diwaktuin Hukumnya aja nanti. kali, Bu. Diwaktuin aja ya? Oke, kalau gitu. Iya, Bu. Tapi 1 nggak menit. bisa kalau gini diwaktuin. Oh, dihitung 1, 2, 3 langsung gitu ya. Jadi Sampai 5 aja, Bu. 5, Bu. Saya langsung kena hukum. Yap. Oke. Saya Ibu hukumannya mulai ya. apa, Ibu? Diapain? Bentar, terakhir ya. Kita Guys. kasih hukuman bareng-bareng aja sesuai dengan kesepakatan bersama. Bareng-bareng. Saya close dulu yang ini. Oke. Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penganut agama Islam terbanyak. Intan. Banyak ada beberapa pulau di Indonesia. Rio. Kurang jelas tadi yang terakhir. Indonesia. Panik. Wah. Indonesia adalah negara republik. Erlangga. Satu. Siapa? Dua. Saya. Iya, Lang. Republik Iya, Indonesia emang ya? menjunjung tinggi demokrasi. Wulandari. Demokrasi di Indonesia sangatlah tinggi. Adit. Tingginya tujuan bangsa Indonesia. Tingginya tujuan bangsa Indonesia mencerminkan kepribadian simbol dari Pancasila. Zulfa. Pancasila sebagai dasar negara. Erlan. Negara Indonesia adalah negara yang merdeka. Eza. Merdekanya Indonesia terbentuk dari persatuan pahlawan Indonesia dalam melawan penjajah Belanda pada zaman Asik. penjajahan. Kamalia. Mantap, man. Penjajahan di Indonesia sangatlah lama. Fahrul. Lamanya sekitar 3,5 abad. Asbab. 3,5 abad adalah 350 Abad. tahun. Abad. Matematika. Iya kan anjir abad. Lanjut. Wulandari. Tadi Aku yang terakhir. apa, Bro? Tahun. Tahun 1945 Indonesia merdeka. Wahyu. Merdekanya Indonesia setelah selesai atau menang dalam penjajahan. Nurlaili. Farul. Penjajahan ya? Nggih. Penjajahan. Nggih. Iya. 1, 2, Penjajahan Indonesia 3. dilakukan oleh Jepang. Intan. Jepang sudah menjajah Indonesia beberapa kali tahun namanya.
Rio. Apa tadi Bu terakhir? Lamanya. Kecil banget. Apa? Lamanya. 2, Namanya penjajahan. 3, Udah 4, gitu. apa? 5. Apa tadi? Ria benar ya. Oke, ada korban. Iya. Ya diapain yuk. Ya, Enaknya siap-siap diapain be yuk. Rio nih? Ya, Ditandain. Siap-siap be yuk. Aduh. apa ya hari ini? Enaknya diapain nih? Dialpain Bu absen aja. Seminggu ya? Kan seminggu sehari doang toh. Rio, Sama aja. yang lain kira-kira mau ngasih hukuman apa nih nanti ya? Eh, Pindah rumah. Kesepakatan. hukuman. Rio ada di mana sih? Apa Bu? Traktirin sekelas, bro. Traktirin sekelas. Bukan Bu, membacakan undang-undang Bu. Gimana? Baca undang-undang kan? Oke. Iya Bu, undang-undang. Apa enggak Rio? Apa? Undang-undang? Undang-undang. Pak. Nggak apa Bu? Enggak apa. Ya udah. Kalau Randi. Gini aja. Pancasila, bacain Pancasila tapi dilaguin sambil berdiri. Apa Bu? Baca Pancasila sambil dilaguin. Gimana caranya? Pakai nada yuk. Sambil Toto main gitar toh. ya, bisa ya. Pakai mulut toh. Geng. Mana ya? Mana ya? Nggak ada yang lain apa Bu? Kata si Adit nih, nyanyi Indonesia Raya 3 stanza. Maksudnya gimana nih? Stanza. Itu yang versi 3 stanza mungkin Oh, yang baru. Bisa, Rio. Bisa Bu. Bisa, Bisa, yaudah bisa. itu. Yaudah itu kata Adit. Sini madep kamera. Madep kameranya yang benar. Jangan separuh-separuh. Bukan batin. Kamera di sini. Kita dengerin nih. Boleh direkam ya? masuk YouTube. Terkenal lu ntar yuk. Berat banget beban ya. Gimana ya? Katanya bisa. Yo. Indonesia. Kali ini aja. Apa? Apa tadi? Boy, nyanyi boy. Lanjut. Lanjutkan ya. Indonesia, tanah airku, mana tumpah darah. Bukan yuk. Pancasila yuk. Tanah aku berdiri jadi pandu. Oh. Yuk. Kirain Pancasila. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia, pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya,
bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia, tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke. Yeay. Terima kasih Rio. Gokis, goks. Sekali lagi ya. Habis. Sekali lagi, habis itu kita materi. Oke, Bu. Ya. Kali ini harus lebih cepat dibanding yang tadi. Oke, saya Ada. cek dulu kehadirannya. Zulfa masih ada, Zulfa? Zulfa? Mana nih Zulfa? Ada? Hadir Bu, ada. Muhammad Fahmi? Fahmi? Fahmi nggak ada dari tadi. Kartika? Erlan? Kartika ada, oke. Erlan? Erlan ada, Bu. Ada. Enda? Enda ada? Ada, Bu. Oke, flashback? Ada, Bu. Oke, kita mulai ya. Sekarang dimulai dari flashback dulu. Ayo, bikin satu kalimat. Nanti dilanjut ke teman-temannya. Oke, Bu. Rakyat Indonesia merdeka menggunakan bambu runcing. Adit, Tingginya bambu itu sangat tajam. Sebagai senjata, Lode, Maaf Bu, suaranya pesat. Ulang. ting bambu itu sangat tajam sebagai senjata untuk melawan penjajahan. Penjajah di Indonesia sangatlah meresahkan. Ahmad Baharu, Meresahkan. Meresahkan. 1, Meresahkan. 3, 3, 4, 5. 4, 5. Oke. Meresahkan apa, Bu? Astagfirullah. Anda kena. Ahmad Baharu. Apa nih kira-kira hukumannya yang enak buat Ahmad Baharu? Kata-katanya menjebak itu. Ada yang mau usul nggak nih? Ada yang mau usul nggak? Ada? Ada yang mau usul? Nyanyi burung kedua, Bu. Hah? Burung kepala dikasih O. Katanya dia mau gombal pakai bahasa Jepang. Oh. Alamak, Jang. Bisa nih bahasa Jepang. Gak bisa, Bu. Boleh ngombalin? Pilih siapa? Mau Cewek dong. di sini ada Intan, ada Kamalia, Mau ada dong. Kaulia, ada Firly, ada Reja, Bu. Zulfa. Hah? Sama Reja? Kita mau ngombalin Reja? Iya, Bu. Pipi saya udah merah. Malu. Yaudah, ayo. Malu Mau aku. gombalin siapa? Ibu Gombalin pilih aja, Bu. pakai ini. Gombal PKN. Oh, Tentang negara. Gombalnya, ayo. Boleh? Siapa? Ibu pilih aja, Bu, orangnya, Bu. Yang sesama Mas Baru siapa, teman-teman? Gak ada, Bu. Nggak ada. Iya.
Ya dah, saya yang Yang- ini deh. Ke yang siapa bersedia. ya? Ke Intan. Sampai Intan ini ya. Sampai Intan mau. Kalau Intan nggak mau, terus gombalnya. Intan ya. Intan nggak boleh langsung mau. Kalau cewek kan harus jual mahal. Pemerintahan. Ya langsung mau. Kalau baru nggak tulus jangan langsung diiyain. Ayo coba baru. Bentar Bu, saya pilih. Searching parah. Kagak coy. Cie, gua arum malu. lagi mikir awak nih. Sabar. Ya. Ahmad Baru nama panggilannya siapa sih? Panjang banget saya manggilnya. Aru aja Bu, Aru. Aru. Oh, Aru ya Iya. udah. Ayo. Ayo Aru. Bentar Bu. Masih mikir. Masa ini mau gombal pakai bando? Iya. Mulut. Sebentar Bu. Tulisan Ibu. Ya, baru dijajah ntar. Masih nyari apa, Ru? Kata-katanya Bu, yang tepat Bu. Oh, ya udah kita tunggu ya. Bebas. Tunggu. Kalau mau pindah prodi nih. Pusing 7 turunan. Anik. Boy, Pir Hebor udah diserang tuh, Boy. Enggak doang lu banyak, Bar. Ru, baca chat, Ru. Keringet dingin. Tolongan kah? Bang banyak. Aduh. Oke nih Bu. Mana, Ru? Mbak Intan gitu. Kak Intan. Diem dulu toh. Mana Bu, dia tidak jawab Bu. Intan. Mana, Ru? Jangan redek nih. Belum ketemu langsung, Ru. Ada Bu. Ru jadi cowok harus berani, Ru. Auro. Halo Kak Intan. Iya, Kakak Aru. Tahu nggak bedanya Pancasila dengan kamu? Kita jawab lah. Jawab Tan. Jawab Tan. Iya, diem aja Bu dia Bu. Apa tuh gitu? Apa tuh ditanya apa? Kalau Pancasila pandangan hidup bangsa. Pandangan untuk menemani hari-hariku. Gue tak tungguin undangannya, awas aja Cringe banget Bu.
Enggak gitu. Maret 2021 usaha ya. Belum. Udah kan, Bu? Gurunya keluar tuh. Ya, gurunya keluar. Enggak. Ya, anjir. diulang-ulang. Ada anjir. Ulang. Satu lagi. Ulang. Belum denger. Lagi itu kata Intan. Satu lagi Bu katanya, Bu. Ya. Tambah, Bu. Itu. Bentar, Bu. Ini, Bu. Kak Intan. Jawab dong, Tan. Aku mau ngomong. Ih, udah serius nih. Ih, Cok. Kacau coba. Orang-orang bisa menggulingkanku dari kekuasaan, tapi mereka tidak bisa menggulingkan perasaanku padamu. Udah, Bu. Ibunya nggak ada. Ada anjir. Kirain nggak ada. Apa yang diulang? Masa nambah lagi? Udah kan, Bu? Cukup, Bu, cukup. Bu. Halo, Bu. Sepada. Oh, hilang. Iya. Baru hilang ya. Keluar semua kali ya? Keluar aja semua yuk. Ada anjir tuh. Udah ini tadi saya keluar tiba-tiba sinyalnya jelek. Ulang berarti ulang. Berarti ulang, Bu. Ibu kan belum dengar. Oh iya lagi aja Bu. Ulang, Bu. Ibu belum dengar soalnya. Tadi saya keluar tiba-tiba nih. Bar, Ice Bar. Anak dakjal kalian semua. Aduh. Tidak tadi aja ya. Jadi Intan. Tuh. Iya, Bu. Jangan malu-malu. Kak Intan, mungkin dua orang bisa saja menggulingkanku dari kekuasaan, tapi mereka tidak bisa menggulingkanku perasaanku padamu, Tan. Udah, Bu, itu. Mantap, Bro. Kalian man. Udah. Karena Kak Intan. Terima, Tan. Intannya udah baik. Iya, enggak gitu, Tok. Bukan gitu. Oh, Intannya mau. Intan ada, Intan. Ada, Bu. Ya sinyalnya jelek ya Intan ya? Intan. Malu, Bu. Intan jadi malu, Bu. Oke. Ya udah kalau gitu. Cukup ya. Oke, Untuk Bu. hari ini. Breakingnya udah cukup. Terima kasih semuanya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi. Belum dikirim juga ke email saya? Apanya, Bu? Ininya, makalahnya. Tadi udah sama Reja, Bu. Udah ya? Iya. Tuh, mana ya? Saya cek sebentar makalahnya.
Nggak bisa ya? Ini kelihatan nggak? Sudah Bu, sudah. Kelihatan, Bu. Oke. Ini makalahnya gini. Cuman satu doang, serius. Nggak ada covernya. Yang baru. Ada Bu. Ini kok gini doang? Coba saya kirim di ini ya Bu, di Zoom. Ini yang di WA. Ini kayak gini WA. doang loh. Kan kamu kirim ke WA kan? Belum. Nah, ini harus ada covernya. Ada babaknya. Iya Bu, ada. Ini yang saya download di WA itu. WA siapa Bu? Bukan ini doang. Yang di grup. Oh, maaf Bu, saya salah kirim file Bu. Oh, ya udah kalau gitu nanti dikirim aja ya. Ya, Bu. Yang di email juga saya salah. Ya. Ini Bu, saya kirim aja Bu di grup. Ya. Ya udah. Kalau gitu saya mau menjelaskan yang lain dulu deh. Ini bentar aja. Kalian kirim dulu aja. Ini kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Ini kok gini sih? Ini muka saya nggak bisa ya? Kok nggak mau ya? Berarti dari sini sama tinggi sama ya? Iya. Oke. Suara saya jelas nggak ya? Soalnya ini kayaknya. Jelas Bu. Jelas Bu, jelas. Oke. Bentar. Nah, Pancasila sebagai sistem filsafat. Kemarin kan kita sudah belajar mengenai filsafat kan ya. Filsafat itu suatu pemikiran. Jadi gimana kalian berpikir suatu itu apa benar tidaknya, terus bagaimana suatu itu bisa terjadi, bagaimana kemungkinannya, kayak gitu. Jadi suatu kebenaran itu filsafat. Jadi sebuah pemikiran, suatu sistem pemikiran kayak gitu. Nah, ini ada pengertian filsafat. Tadi juga sudah dijelaskan sama teman kalian. Jadi secara etimologis yaitu dari padanan kata bahasa Arab yaitu falsafah dan dari bahasa Inggris philosophy yang berasal dari bahasa Yunani juga. Kemudian kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philon yang berarti kekasih, sahabat, mencintai. Kata sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat ini adalah sebuah kebijaksanaan, mencintai seperti itu. Dan di sini juga filosofia bisa diartikan secara harfiah yaitu mencintai sebuah kebijaksanaan atau mencintai hikmat atau mencintai sebuah pengetahuan kayak gitu. Kemudian cinta mempunyai pengertian yang luas. Ya, cinta tuh punya pengertian yang luas, bisa mencintai orang tua, bisa mencintai pasangan, bisa mencintai benda atau mencintai ilmu pengetahuan apapun itu secara luasnya. Sedangkan kalau kebijaksanaan mempunyai arti yang bermacam-macam, yang berbeda satu dari yang lain. Jadi artinya juga kebijaksanaan juga memiliki arti yang berbeda secara luas juga, sama seperti cinta. Nah, biasanya ini dulu kata filsofos ini pertama kali digunakan oleh Pythagoras. Jadi dulu itu ada yang menanyakan gini ke Pythagoras,
apakah kamu orang yang bijaksana? Kayak gitu. Dia menjawabnya, saya hanyalah seorang yang filosofer seperti itu. Itu yang berarti bahwa dia mencintai ilmu pengetahuan kayak gitu. Seperti itu. Kemudian ada dua pengertian filsafat, yaitu dalam arti proses, terus ada arti produk, terus ada filsafat sebagai ilmu atau metode, dan filsafat sebagai pandangan hidup. Kemudian secara teoritis, kemudian secara praktis. Kalau dalam Pancasila, filsafat itu dalam arti produk kayak gitu. Jadi sebuah bentuk wujud dari nilai-nilai. Sementara itu dalam filsafat juga diartikan sebagai pandangan hidup. Jadi kita, Pancasila itu yang berisi nilai-nilai adalah sebuah pandangan hidup kita kayak gitu. Bagaimana kita ke depannya ini hidup atau pegangan hidup kita seperti itu. Kemudian filsafat dalam arti praktis juga. Jadi dalam arti praktisnya bisa kita gunakan sehari-hari kayak gitu. Nilai-nilai itu bisa kita gunakan sehari-hari seperti itu. Nah, ini golongkan filsafat dalam arti produk sebagai pandangan hidup dan arti praktis. Ini berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap. Nah, jadi Pancasila itu berhubungan dengan sikap kita, terus tingkah laku kita, dan perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena kan isinya adalah nilai-nilai. Nilai-nilai yang nantinya kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kayak gitu. Kemudian, pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Nah, jadi di sini kan kemarin juga sudah dijelaskan bahwa Pancasila itu mengandung pandangan kita, pandangan ke depan kita, pandangan kita terhadap segala macam masalah, kemudian nilai dan pemikiran kita. Jadi filsafat dan Pancasila itu dia berkaitan erat. Filsafat sebagai pemikirannya, terus Pancasila itu semacam ini produknya, apa yang kita pikirkan, apa yang akan kita lakukan, kayak gitu. Kemudian filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional. Nah, refleksi kritis, tapi tetap tentang pemikiran. Kemudian dan rasional. Nah, ini sebuah pemikiran tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh. Nah, jadi di sini Pancasila sebagai pandangan hidup kita harus tertanam dalam pikiran kita, dalam benak kita, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu, agar tujuannya dapat mendapatkan pokok-pokok pengertian mendasar seperti itu. Tahu menyeluruh. Pokok-pokok itu apa? Ya, budi pekerti itu, budi pekerti yang baik, perlakuan yang baik, seperti itu. Etika yang baik di masyarakat, seperti itu. Kemudian, Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita. Siapa nih? Yang dituangkan dalam suatu sistem. Jadi Pancasila dikatakan sebuah filsafat ya, karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa. Nah, tadi kan filsafat itu kan berhubungan dengan pemikiran ya. Pemikiran berhubungan dengan perenungan jiwa, karena kan filsafat itu kayak memikirkan sesuatu secara mendalam untuk mencari dasar-dasar. Nah, di situ ada hubungannya dengan perenungan jiwa seperti itu. Jadi ketika kita berpikir keras akan suatu hal, nah itu filsafat. Nah, dalam filsafat itu apa yang kita pikirkan itu adalah nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu, kayak gitu. Kemudian filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah tentang hakikat dari Pancasila. Nah, jadi ada hakikat-hakikat yang ada dalam Pancasila itu sendiri dalam filsafat Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif.
sebelumnya kalian udah belajar tentang deduktif dan induktif kan? Masih ingat deduktif sama induktif apa? Yang kalau dalam bahasa Indonesia sebenarnya sama aja, deduktif sama induktif. Jadi tentang pemikiran aja atau tentang kesimpulannya aja. Muhammad Reza? Deduktif apa? Reja mana Reja? Ada nggak nih Reja? Halo? Erlangga ada Erlangga? Udah keluar semua nih. Giliran nggak disebut, ayo. Ya, Bu. Nama, Bu. Mana Ya, nih? Bu. Erlangga. Kenapa, Dulu Bu? kita pernah membahas mengenai deduktif sama induktif. Pernah kan? Ya, Bu. Deduktif? Ya, Bu. Deduktif itu apa? Penarikan kesimpulan bukan, Bu? Iya, yang bagaimana? Penarikan kesimpulan umum. Umum, Ya, penarikan kesimpulan secara umum bukan, Bu? terus udah gitu doang. Yang mendapat sesuatu secara logis untuk Kalau mendapat. induktif? Kalau induktif apa ya? Mohon maaf, Bu, saya sepertinya ya lupa, Bu. Oke, yang lain? Pernah dengar nggak? Ini sebenarnya pernah kalian pelajari di SMA. Malah dari ini, dari SD kayaknya. SD, SMP, SMA itu ada semua. Mengenai Ibu, deduktif dan induktif ini. Boleh menjawab? Iya, silahkan. Kalau misalkan deduktif itu adalah ide pokok atau gagasan yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Sedangkan kalau induktif itu ide atau gagasan pokoknya berada di akhir kalimat paragrafnya, Bu. Benar nggak, Bu? Oke, gagasan pokok itu apa sih? Apa, Bu? Gagasan pokok itu apa? Ide dari kalimatnya, Bu. Ide dari sebuah kalimatnya. Iya, Oke. Bu. Jadi inti ya, inti sebuah kalimat. Nah, benar itu. Jadi ketika mencari ide pokok sama gagasan pokok, kita bisa melihat dari kalimat utamanya di awal atau di akhir. Nah, ini sama dengan ini. Maaf sebentar ya. Sebentar, maaf. Oke, maaf tadi masih ada ini. Bentar ya. Oke, saya lanjut. Jadi gagasan pokok itu adalah hal umum. Nah, sama aja dengan sebuah pemikiran. Pemikiran itu ada pemikiran deduktif dan pemikiran induktif. Kalau deduktif berarti pemikiran yang awalnya dari hal-hal umum, kemudian dilanjutkan dengan hal-hal khusus kayak gitu. Nah, sama seperti ini. Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Di sini mencari hakikat Pancasila. Berarti kan secara umum, hakikat secara umum dicari dulu, itu hal umumnya. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis dan menyusunnya secara sistematis. Berarti di situ adalah hal khususnya, kayak gitu. Berarti dari umum ke khusus. Ini cara berpikir deduktif, kayak gitu. Jadi kamu mencari hal-hal umum dulu, kemudian disusun secara apa ini namanya? Secara khususnya seperti itu. Berbeda dengan yang induktif, ya kebalikannya. Jadi secara khusus dulu, hal-hal khusus dulu, kemudian disusun secara umum, kayak gitu. Seperti ini. Dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik. Nah, ini kan masuk ke hal-hal khusus kayak gitu. Kemudian dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Jadi diambil dulu gejala-gejalanya apa, diamati dulu. Kan itu hal-hal yang khusus ya. Kemudian nanti dapat disimpulkan dari gejala-gejala itu, dari sosial budaya masyarakat itu dapat disimpulkan hal yang mendasari itu, hal umumnya kayak gitu. Nah, ini cara berpikir induktif. Jadi dari
umum, dari khusus ke umum. Kalau deduktif dari umum ke khusus. Gitu cara berpikirnya. Kemudian Pancasila terdiri atas 5 sila. Pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Jadi Pancasila terdiri atas 5 sila. Pada hakikatnya merupakan sistem filsafat itu. Kan ada 5 nih silanya. Sila ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan. Terus ini apa? Yang keempat kemasyarakatan. Jadi saya lupa. Apa keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh Kerakyatan ya. Oh ya, kerakyatan. Terus yang kelima keadilan. Nah, kan ada 5 itu ya. Kemudian yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Jadi dari sila-sila itu dia memiliki satu bagian yang tidak bisa terpisahkan. Jadi dari sila pertama, sila kedua, dan sila seterusnya itu berhubungan satu sama lain. Jadi ketika kita melakukan sila yang kedua nih, pasti berhubungan dengan sila yang ke-1, kayak gitu. Karena mereka saling menjiwai, kayak gitu. Nah ini apa nih? Sila-sila Pancasila merupakan sistem filsafat dan pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis, yaitu antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan. Nah, saling berkaitan dan berhubungan. Misalnya nih kan sila yang pertama ketuhanan. Terus sila yang kedua adalah kesatuan ya, persatuan Indonesia kan ya. Nah, untuk melakukan yang kedua ini, kita harus melakukan yang pertama dulu kayak gitu. Kan saling menjiwai kayak gitu. Jadi jiwa yang kedua, sila kedua ini dijiwai oleh yang pertama. Begitu seterusnya. Jadi saling menjiwai kayak gitu. Nah, seperti ini. Nah, sila Pancasila merupakan kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh, atau sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Jadi memang semua itu saling berhubungan, utuh. Jadi kayak gini, sila pertama, meliputi atau mendasari atau menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Jadi yang pertama itu menjiwai keseluruhannya. Jadi kalau nggak ada yang pertama, dia untuk 2, 3, dan 4, itu kayak nggak ada jiwanya gitu. Susah terrealisasikannya seperti itu. Kemudian untuk sila yang kedua diliputi, didasari dengan sila pertama kayak gitu, dan mendasarinya dan menjiwainya dengan 3, 4, 5. Seterusnya seperti itu. Jadi mereka saling berhubungan kayak gitu ya. Ketika melakukan yang satu, yang lainnya juga bisa dilakukan kayak gitu. Jadi saling berhubungan antara 1, 2, 3, dan 4 dan 5. Yaitu semuanya saling berhubungan sila-sila itu. Nah, bisa kalian lihat ini dari sini, ini diliputi dan dijiwai, meliputi dan menjiwai. Nah, sila kedua diliputi dan dijiwai oleh pertama, 3 oleh kedua, terus 4 oleh ketiga, terus kelima, sila kelima diliputi dan dijiwai oleh sila keempat. Nah, ini juga meliputi dia dan menjiwai ya. Jadi sila ke-1 meliputi dan menjiwai sila kedua, gitu seterusnya. Nah, kayak gini. Kalau yang sila pertama itu kan meliputi seluruhnya nih. Sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, kelima. Karena yang namanya ketuhanan, ketuhanan itu kan dasar ya. Ketika kita yakin, kita akan bisa, ketika kita yakin, kan ada norma-normanya juga di dalam keagamaan itu. Jadi mereka saling berhubungan juga dengan sila kedua, 3, 4, 5-nya kayak gitu. Sementara kalau sila yang kedua ini meliputi dan menjiwai sila yang ketiga kayak gitu. Antara persatuan dan sosial, kemasyarakatan tadi itu saling berhubungan kayak gitu. Jadi ketika ingin bersosialisasi atau untuk sosial itu dia akan akan saling berhubungan gitu. Kalau nggak gitu, mereka nggak akan ada ininya, nggak akan bisa saling keterkaitan kayak gitu. Terus selanjutnya 3, 4, dan 5 itu sama. Jadi mereka saling meliputi dan saling menjiwai satu sama lain. Nah, bisa dilihat di sini. Yang pertama Tuhan, yaitu sebagai kuasa penerima. Nah, ini udah pasti karena
meliputi dan menjiwai sila-sila di bawahnya. Kemudian manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Sila yang kedua. Jadi sebagai manusia yang merupakan makhluk individu dan makhluk sosial, nah kita bisa mencapai suatu kesatuan yang memiliki kepribadian sendiri agar tidak mengalami perpecahan. Nah, itu saling berhubungan. Kemudian dengan sila yang ketiga dan keempat, di sini kerakyatan sebagai manusia yang memiliki persatuan dan kesatuan. Di sini kita adalah juga manusia yang merupakan rakyat dari suatu negara, yaitu unsur mutlak negara yang harus bekerja sama dan gotong royong. Nah, setelah kita menjadi sebuah negara, sebuah rakyat, seorang rakyat, kita pun juga harus adil di sini, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada? Ini ada chat siapa nih? Nggak ada? Oke, karena ini saya masih harus ada pekerjaan lain. Sampai sini dulu ya. Mohon maaf. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup dulu. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, jangan lupa makalahnya dikirim ke saya ya. Ya, jangan Sudah, lupa Bu. Bu. Oke.